Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ruswandi, NIM 120802 17043, kelas 4E Agroteknologi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik aplikasi herbisida dan cara pembuatan pupuk organik yang baik dan benar untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Keberhasilan budidaya tanaman jagung ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya yang cukup memegang peranan penting adalah kehadiran jasad pengganggu tanaman seperti hama, penyakit, dan gulma. Kehadiran gulma dapat menyebabkan terjadinya kompetisi terhadap tanaman berupa persaingan unsur hara, air, dan cahaya, serta pelepasan alelopati. Pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida sangat diminati oleh petani, terutama untuk lahan yang cukup luas. Penggunaan herbisida diupayakan agar tidak memberi pengaruh negatif terhadap tanaman budidaya, sehingga diupayakan mencari senyawa-senyawa yang bersifat selektif dan cara serta pengaplikasian yang tepat. Herbisida akan efektif mengendalikan gulma bila mana herbisida dalam tanah sangat cukup lama, maka bahan organik merupakan bagian penting dari tanah yang dapat memperbaiki sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, maupun biologi tanah. Keberadaan bahan organik ini sangat mutlak diperlukan dan dipertahankan gunanya itu untuk memelihara keserasian fungsi ekologis dalam tanah, keseimbangan produksi, dan kelestarian lingkungan. Adapun salah satu bentuk bahan organik yang sangat baik untuk meningkatkan produktivitas lahan adalah yaitu kompos. Hasil kegiatan pelatihan akan dijabarkan di bawah ini, yaitu 1. Penggunaan pupuk organik dan anorganik. Pada kesempatan tersebut, saya akan menyampaikan tentang teknik aplikasi herbisida dan pembuatan kompos. Pemberian materi dimulai dari menjelaskan mengenai pencemaran yang menyebabkan global warming dan banjir. Salah satunya penyebab adalah banyaknya masyarakat yang lebih memilih membakar sampah dan membuang sampah sembarangan dibandingkan untuk dimanfaatkan kembali. Selanjutnya adalah pengenalan pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk anorganik dan herbisida, dan kelebihan penggunaan pupuk organik. Untuk teknik aplikasi herbisida meliputi pengenalan jenis gulma. Kebutuhan herbisida. Untuk materi teknik aplikasi herbisida meliputi pengenalan jenis gulma, kebutuhan herbisida yang tepat, waktu aplikasi yang tepat, penggunaan dosis yang tepat, dan teknik aplikasi herbisida di lahan jagung. Yang kedua, teknik pembuatan kompos. Kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dulu. Bahan yang diperlukan yaitu seperti jerami padi, dedak, IM4. Sebelum melakukan pembuatan kompos, kita mencacah jerami sampai pembuatan larutan IM4 dengan air. Selanjutnya memberikan demonstrasi pembuatan kompos. Misalnya kita mendapatkan pertanyaan yang seperti ini: berapa lama kompos dapat digunakan atau matang?
Nah, kita bisa menjawab kompos dapat digunakan sekitar 1 bulan setelah pembuatan. Nah, karena berhubungan kompos yang kita buat dalam skala rumah tangga, pembuatan dan penggunaannya itu masih dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga itu teknik aplikasi herbisida. Kita harus menyiapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan untuk teknik aplikasi herbisida seperti herbisida berbahan aktif, atrazin, petak pertanaman jagung manis, air, Spire, Ember. Cara kalibrasi herbisida termasuk pengatur dosis herbisida. Misalnya kita dapat pertanyaan seperti ini, cara menghitung dosis herbisida. Kita bisa menjawab dosis herbisida dihitung dari perbandingan antara dosis rekomendasi herbisida per hektar dengan luas lahan yang akan disemprot. Kita harus mengikuti langkah yaitu 5T. Apa tuh 5T? 5T itu 5 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jenis herbisida, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Yang terakhir, yang keempat, kegiatan pengamatan deplot lahan jagung. Dalam pengamatan deplot lahan jagung, pertumbuhan dan hasil panen tanaman jagung yang diberikan kompos dan gulmanya dikendalikan dengan herbisida atrazin, memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan petak deplot tanpa kompos dan tanpa herbisida. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.